Halo, Kofren. Pada soal ini, sebuah piringan berbentuk silinder pejal homogen. Mula-mula berputar pada porosnya dengan kelajuan sudut sebesar omega 1 sama dengan 5 radian per sekon. Untuk silinder pejal, konstanta inersianya K1 sama dengan 0,5. Bidang piringan sejajar bidang horizontal. Oke, kemudian massa dan jari-jari piringannya itu adalah M1. M1 massanya 2 kg. Jari-jari piringannya R1 sama dengan 0,2 meter. Bila di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa sebesar M2 sama dengan 0,1 kg dan jari-jari dari cincinnya R2 sama dengan 0,2 meter, di mana pusat cincin tepat di atas pusat piring ya. Jadi maksudnya di sini sepusat ya. Pusat cincin tepat di atas pusat piringannya seperti itu, maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut omega. Kita akan mencari nilai dari omega ini. Untuk cincin, konstanta inersianya kita namakan K2, yaitu sama dengan 1. Kita akan menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L sama dengan L aksen. Momentum sistem sebelum sama dengan momentum sistem sesudah. Sebelum di sini maksudnya berarti sebelum ada cincin ya. Kemudian ini maksudnya adalah setelah ada cincin seperti itu. Nah, kemudian di sini sebelum atau di kondisi sebelum berarti kan di sini hanya ada piringan, maka L-nya akan sama dengan L1. L1 ini adalah momentum sudut dari piringannya, seperti itu. Kemudian setelah ada cincin, maka ini L1 aksen ditambah L2 aksen. Momentum sudut yang berasal dari piringan setelah ditambah momentum sudut yang berasal dari cincin setelah, seperti itu. Kemudian momentum sudut L1 rumusnya I1 omega 1. Momentum sudut yang L1 aksen rumusnya I1 omega 1 aksen. Momentum sudut L2 aksen rumusnya I2 omega 2 aksen. Kemudian I1 omega 1 sama dengan, oke, jadi kan di sini di keadaan akhir cincin dan piringnya ya, cincin dan piringannya ini berputar bersama-sama dengan kecepatan sudut yang sama, maka omega 1 aksen, kecepatan sudut dari piringannya setelah, akan sama dengan omega 2 aksen, kecepatan sudut dari cincinnya setelah, yaitu ini sama dengan ini, yaitu sama dengan omega, ya, sehingga bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. Oke, kemudian di sini jadinya bisa kita jabarkan saja, I1 ini momen inersia yang berasal dari piringan yang dirumuskan dengan K1 M1 R1 kuadrat. Kemudian I2 momen inersia yang berasal dari cincin, rumusnya K2 M2 R2 kuadrat. Lalu kita masukkan K1-nya 0,5, M1-nya 2, kemudian R1-nya 0,2, omega 1-nya 5. Kemudian ini I1 ditambah K2-nya 1. Kemudian M2-nya yaitu 0,1, R2-nya 0,2. Ini dikali dengan omega. Kemudian hasil dari ini, ya, jadi ini dikali dengan ini adalah 0,04. Yang mana 0,04 ini berarti adalah I1 ya. Maka I1-nya 0,04 ditambah ini. Kemudian di sini hasil dari ruas kirinya 0,2, ini 0,044 omega. Kedua ruas dibagi dengan 0,044 didapatkan omega sama dengan, setelah disederhanakan, 50/11. Setelah dihitung hasilnya sekitar 4,545 radian per sekon. Inilah kecepatan sudut dari masing-masing piringan dan cincinnya di kondisi yang terakhir. Oke, inilah jawabannya. Sampai jumpa di soal berikutnya.